Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi di video berikut ini, dimana kita akan membahas tentang perhitungan termokimia nih teman-teman. Jadi kemarin di video sebelumnya kita sebenarnya sudah membahas tentang perhitungan termokimia. Namun kali ini kita tentu menggunakan metode yang berbeda ya teman-teman ya. Nah, perhitungan termokimia kali ini kita akan membahas melakukan perhitungan dengan menggunakan delta H0F nih teman-teman. Apa itu delta H0F? Mungkin kamu masih ingat ketika kita membahas tentang perubahan entalpi standar. Nah, di sini ada delta H0F, yaitu perubahan entalpi standar formation. Gitu ya. Jadi berkaitan dengan formation ya, teman-teman ya. Jadi semua senyawa yang ada itu ketika pembentukannya itu memiliki yang namanya delta H0F standar. Oke, atau adalah perubahan entalpi pembentukan standarnya. Nah, dari data perubahan entalpi standarnya ini, sebenarnya kita bisa menentukan perubahan entalpi reaksi. Oke, kita bisa menentukan perubahan entalpi reaksi. Di mana delta H0 produk itu delta H reaksi itu dihitung dengan menjumlahkan delta H0 produk, delta H0F produk dikurang delta H0 reaksi. Jadi jumlah dari yang delta H0F produk dikurang dengan delta H0F reaksi itu adalah delta H dari reaksinya. Seperti itu. Nah, delta H0F itu rata-rata sudah ada teman-teman, ada datanya di buku-buku kalian bisa kalian temukan. Nah, ini adalah beberapa data delta H0F dari senyawa-senyawa yang umumnya kita temukan. Oke. Kalau untuk senyawa-senyawa diatomik kayak H2, O2, N2, Cl2, C gitu ya. Ini delta H0F-nya 0, pasti 0. Tapi untuk senyawa-senyawa maka delta H0F-nya ada nilainya teman-teman. Oke, delta H0F-nya ada nilainya. Nah, dari data-data inilah baru kita bisa gunakan untuk menentukan berapa delta H reaksi. Oke, contoh. Misalkan diketahui delta H0F CO2 segini, H2O segini, C3H8 segini. Hitunglah jumlah kalori yang dibebaskan jika 1 gram C3H8 mR-nya 44 dibakar sempurna membentuk CO2 dan H2O. Maka kalau ketemu soal seperti ini, yang harus kamu lakukan pertama kali itu adalah kamu harus menuliskan dulu reaksinya seperti apa. Oke, kamu harus tuliskan dulu reaksinya seperti apa. Jadi di sini adalah C3H8. Oke, C3H8 ditambah 5O2 membentuk 3CO2 tambah 4H2O. Nah, kita akan tentukan delta H-nya berapa. Oke, ingat ya, dibalanskan ya teman-teman ya, atau disetarakan. Nah, setelah itu untuk menentukan delta H itu adalah delta H adalah jumlah delta H0F dari hasil reaksi dikurang atau produk dikurang delta H0F reaksi. Nah, yang hasil reaksi atau produk apa aja? Ada CO2 sebanyak 3 molekul, ada H2O sebanyak 4 molekul. Reaksinya ada apa aja? C3H8 sebanyak 1 molekul dan O2 sebanyak 5 molekul. Maka perhitungan delta H-nya, sini harusnya delta H teman-teman, yaitu 3 kalikan delta H0F CO2. Karena ada 3 molekul, 3 kali delta H0F CO2 ditambah 4 kalikan delta H0F H2O. Oke, ini dijumlahkan dulu. Baru dikurang dengan 1 kalikan delta H0F C3H8 ditambah 5 kalikan delta H0F dari O2. Nah, masukkan data yang dari soal. Jadi 3 dikalikan minus 393,5 tambah 4 kalikan minus 242 dikurang 1 kali minus 104 tambah 5 kali 0. Nah, dihitung maka kamu dapat delta H-nya itu adalah minus 2044,5 kJ. Nah, ini adalah untuk 1 mol nih teman-teman. 1 mol C3H8. Namun di sini di dalam soalnya diketahui 1 gram. Dia ditanya jumlah kalori yang dibebaskan 1 gram. Maka otomatis kamu harus proses lagi perhitungan ini. Perhitungan ini harus dilanjutkan lagi. Kalau 1 mol itu adalah 2044,5 kJ. Kalau 1 gram itu kamu harus cari 1 gram ini berapa mol. Jadi kamu hitung dulu berapa molnya di sini ya. Dihitung. Jadi mol itu sama dengan
gram, yaitu 1 per ml 44. Jadi 1 dibagi 44, dapatnya itu adalah 1 bagi 44, dapatnya 0,023 mol. Nah, yang kamu dapat tadi di sini nilainya segini, ini adalah untuk 1 mol. Jadi pakai perbandingan, kalau 1 mol itu 2044,5 kg, kalau 0,023 berapa mol, berapa kg, kali silang, maka 0,0023 itu kalikan dengan 2044,5, maka kamu akan mendapat nilainya itu adalah 46,47 kilojoule. Seperti itu. Jadi kalori yang dilepaskan itu adalah 46,47 kilojoule. Seperti itu. Oke. Nah, soal berikutnya, terkadang dalam soal itu tidak diberikan juga angkanya berapa, tapi dalam bentuk simbol. Jadi misalkan di sini ya, perhatikan data entalpi pembentukan standar delta H0F beberapa senyawa sebagai berikut. Misalkan CO2 delta H0F-nya B, H2O C. Jika diketahui delta H pembakaran gas C4H8 itu adalah minus A kg per mol, tentukan entalpi pembentukan standar dari C4H8. Nah, dia tanya delta H0F dari C4H8. Nah, pertama untuk menyelesaikan soal seperti ini, kamu harus buat persamaan termokimianya dulu. Dia combustion ya, pembakaran. Jadi C4H8 ditambah 6O2 membentuk 4CO2 tambah 4H2O. Delta H-nya adalah A kilojoule per mol. Nah, dari reaksi ini, maka kita delta H itu kan adalah delta H0 produk dikurang delta H0 reaksi. Nah, hitung. Jadi delta H itu adalah 4 kalikan delta H0F dari CO2. Ini ya, 4 kalikan CO2 tambah 4 kalikan H2O dikurang 1 kalikan delta H0F C4H8 ditambah 6 kalikan delta H0F O2. Delta H yang di sini nilainya itu adalah minus A kilojoule. Ya, delta H-nya adalah minus A kilojoule. CO2 itu adalah B, jadi 4 kali B. H2O itu adalah C, 4 kali C. Dikurang delta H0F C4H8 yang ditanya di soal. Ditambah 6 kali 0. Maka kita selesaikan. Minus A sama dengan 4B ditambah 4C dikurang delta H0F C4H8. Nah, gimana cara menentukan ini? Pindah ruas. Jadi delta H0F C4H8 adalah 4B ditambah 4C. Yang ini pindah ruas minus jadi plus. Yang minus A pindah ruas ke kanan jadi plus A. Maka delta H0F dari C4H8 itu adalah A tambah 4B tambah 4C kilojoule per mol. Seperti itu. Jadi soalnya itu bisa dalam bentuk angka, bisa dalam bentuk simbol. Selain itu bisa juga dalam bentuk, bisa ditanya delta H, bisa juga ditanya delta H formation atau delta H dari senyawa tertentu dalam reaksi tersebut. Jadi si soal itu bisa banyak macam teman-teman, bisa beda-beda tergantung dari pertanyaannya. Jadi harus dibaca baik-baik pertanyaannya. Tapi intinya itu adalah persamaan ini teman-teman. Delta H itu adalah delta H jumlah delta H produk dikurang delta H reaksi. Oke. Nah, dalam reaksi kimianya jangan lupa menggunakan reaksi kimia yang setara. Oke ya. Baik teman-teman, untuk video kali ini itu saja yang saya jelaskan tentang menentukan delta H dari perubahan entalpi standar pembentukan ya untuk deformation punya. Semoga bisa dipahami. Nah, kalau kamu masih ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin dibahas, nanti bisa kita bahas di video berikutnya atau di pertemuan tatap muka di meeting. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.